Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu flora dan fauna langka. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah, jangan lupa untuk menyiapkan alat belajar kalian ya. Sebelum masuk ke materi, di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nina Nurrahmawati, NPM 201446003558 dari kelas A820. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui sebuah teks bacaan, peserta didik mampu menunjukkan tumbuhan dan hewan yang mendekati kepunahan dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menerapkan pentingnya pelestarian tumbuhan dan hewan langka dengan benar. Sedangkan subbab materi yang akan kita pelajari hari ini ada 3. Di antaranya, flora langka, fauna langka, dan cara melestarikan flora dan fauna langka. Yang pertama yaitu flora langka. Contoh dari flora langka seperti pada gambar, yaitu Rafflesia arnoldi, Edelweiss Jawa, dan kantong semar. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Contoh flora langka yang pertama yaitu Rafflesia arnoldi. Siapa yang tidak kenal dengan tumbuhan langka Indonesia satu ini? Ini adalah bunga bangkai dengan nama latin Hamarpopalus titanum yang merupakan bunga raksasa yang unik. Kenapa bisa dikatakan unik? Karena bunga ini dapat mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Menariknya, bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan salah satu bunga tertinggi yang ada di dunia. Contoh flora langka yang kedua yaitu Edelweiss Jawa. Ini adalah tumbuhan langka dengan nama bunga senduro atau dikenal dengan Edelweiss Jawa. Habitat bunga ini yaitu di sekitar pegunungan di wilayah Pulau Jawa yang biasanya tumbuh berkembang setelah terjadinya erupsi. Populasi bunga ini semakin sedikit akibat banyak lahan yang dialihfungsikan. Contoh flora langka yang terakhir yaitu kantong semar. Tumbuhan langka di Indonesia berikutnya yaitu pohon kantong semar. Untuk edukasi anak, ini dinamakan semar karena banyak orang melihat tanaman ini mirip tokoh perwayangan wayang semar dengan perut besarnya. Keunikan tumbuhan langka ini terletak pada kemampuan dalam memangsa serangga seperti lalat, lebah, dan kumbang. Pada subbab kedua, kita akan membahas mengenai fauna langka. Contoh dari fauna langka yaitu harimau Sumatera, burung cendrawasih, dan orang utan. Kita akan pelajari satu persatu. Contoh fauna langka yang pertama yaitu harimau Sumatera. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumaterae merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Harimau Sumatera termasuk juga dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah dan dilindungi. Populasi sekarang tidak lebih dari 400 ekor. Indonesia pada awalnya memiliki 3 spesies. 2 spesies diantaranya dinyatakan punah, yaitu harimau Bali dan harimau Jawa. Contoh fauna langka yang kedua yaitu burung cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan burung cantik dengan spesies endemik yang dapat ditemui di pulau paling timur di Indonesia yakni Papua. Keberadaan hewan endemik tersebut dilindungi oleh undang-undang. Ini dilakukan untuk mencegah dari ancaman kepunahan yang semakin serius. Contoh fauna langka yang terakhir adalah orang utan. Orang utan adalah satwa asli Indonesia. Orang utan Sumatera atau Pongo apeli adalah jenis orang utan yang paling terancam di antara 2 spesies orang utan yang ada di Indonesia. Spesies tersebut saat ini hanya bisa ditemukan di provinsi bagian utara dan tengah Sumatera. Orang utan kehilangan habitat alaminya dengan cepat
karena pembukaan hutan dan pemukiman serta pembalakan liar. Masuk kepada subbab terakhir, kita akan membahas mengenai cara melestarikan flora dan fauna langka. Ada dua cara untuk melestarikan flora dan fauna langka. Apa saja? Yuk kita lihat. Cara yang pertama yaitu dengan pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli tumbuhan atau hewan tersebut berada. Contohnya, pelestarian in situ tumbuhan yaitu hutan lindung dan taman nasional. Sedangkan pelestarian in situ hewan yaitu suaka marga satwa. Sedangkan cara yang kedua yaitu pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Langkah ini dilakukan karena tumbuhan atau hewan kehilangan tempat tinggal aslinya. Contoh pelestarian ex situ pada tumbuhan yaitu tempat budidaya tumbuhan langka, sedangkan pada hewan yaitu taman safari dan kebun binatang. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.